Karena komentar di media sosial, seorang pria menjadi korban pembunuhan. Polisi telah menangkap pelaku dan menjeratnya dengan pasal pembunuhan berencana. Sebelumnya korban memberikan komentar yang tidak pantas saat kekasih pelaku tengah live TikTok. Halo, nama gue Baron dan gue mantan kriminal yang baru bebas 3 bulan ini dari balik jeruji besi tersebut. Dan kali ini gue kembali bukan buat mengajarkan kejahatan, namun buat bantu kalian semua, buat bantu masyarakat agar terhindar dari tindakan kriminalitas dan bisa membantu menurunkan angka kejahatan ini. Dan kali ini gue akan membahas tindakan kriminal pembunuhan. Ya, tindakan kriminal ekstrim menghabisi nyawa seseorang demi keuntungan pribadi ataupun alasan lainnya, agar kalian dan masyarakat tidak menjadi korban karena ketidaktahuan kalian tentang pelaku tindakan kriminal ini. Dan gue sudah dapatkan data dari para pelaku kriminal tindakan pembunuhan yang gue temuin di lapas sana, yang akan gue share ke kalian agar kalian tidak merasakan menjadi korban tersebut karena ketidaktahuan kalian. Oke, pembunuhan itu bukan cuma tembak-tembakan seperti di film-film. Banyak terjadi dengan cara yang lebih halus, terencana, dan nyaris nggak terdeteksi. Dan ini 4 modus yang paling umum dan paling sering yang gue dapatkan dari mereka. Pertama, pembunuhan itu rapi ataupun terencana. Pelaku pelajari korban, rutinitas, kelemahan, sampai siapa yang paling dekat. Mereka nunggu waktu, alat, dan momen yang paling tepat. Kadang nggak pakai senjata, tapi pakai cara racun, jebakan, ataupun kecelakaan yang disetting. Dan yang kedua, yang sering terjadi adalah pembunuhan karena dendam pribadi. Satu kalimat lo bisa jadi pelatuk. Gue udah tahan lama bro, kalau pelaku yang gue temuin tapi dia nggak sadar, sekali lo pukul kepala orang pakai benda tumpul, lo udah buka pintu penjara buat diri lo sendiri. Dan yang ketiga yang sering terjadi adalah pembunuh bayaran ataupun eksekutor diam. Gue pernah ditawarin ikut jaringan kayak gini, tapi gue nggak mau karena pelaku nggak kenal korban, cuma dikasih foto, rute, dan jadwal. Mereka eksekusi, dibayar, dan lenyap. Nggak ada yang ngomosi. Yang jadi korban bisa siapa aja, bahkan termasuk lo yang nonton video ini. Intinya gini, yang bisa gue share ke lo sekarang adalah gue pernah sekamar sama orang yang bunuh temennya sendiri cuman karena ribut hal kecil, duit 50.000. Lo pikir ini soal besar atau kecil? Enggak, ini soal ego, emosi, dan juga kesempatan. Karena gue juga pernah hampir jadi pelaku bro. Kalau waktu itu gue gak ditarik sama satu suara di kepala gue, udah habis orang itu sama gue. Karena dia pernah bilang ke gue, di saat gue ngebunuh orang, gue bukan cuma ngambil nyawanya aja, tapi gue matiin hidup gue juga dan ngancurin hidup gue juga. Dan gue bersyukur gue bisa berhenti. Tapi di sini gue sekarang akan share ke kalian agar kalian tidak menjadi korban dari tindakan kriminal ini. Yang pertama yang bisa kalian lakukan adalah jauhin konflik yang gak perlu, terutama di jalan ataupun di medsos. Gak penting itu, karena satu debat kecil bisa jadi malapetaka kalau lo lawan orang yang gak punya kendali emosi ataupun orang yang emosian. Dan yang kedua yang bisa lo lakukan adalah waspadai orang terdekat yang makin mengancam ataupun posesif. Banyak korban sama orang yang justru itu adalah orang yang paling dekat, pasangan,
temen ataupun saudara, jangan lo sepelein ancaman verbal. Catat, simpen, dan laporkan kalau perlu. Dan yang ketiga, lo hindarin tempat-tempat yang sepi dengan orang yang lo belum percaya 100%. Karena banyak kasus kejadian terjadi di lokasi yang udah diatur. Korban diajak ketemuan di tempat yang sepi, dan ya lo tahu akhirnya gimana. Dan yang terakhir yang bisa lo lakuin adalah kalau ada lo ketemu orang yang emosi meledak-ledak, lo ngejauh dulu. Itu selamatin nyawa lo yang paling penting. Gue bilang ke banyak anak jalanan, lawan lo bukan musuh lo, tapi diri lo sendiri waktu lo lagi marah. Jadi inget, buat lo semua yang nonton video ini, di saat lo punya temen ataupun lagi berhadapan dengan orang yang emosian, lebih baik lo menghindar. Mau dikatain cupu, dikatain banci, gak peduli. Yang penting nyawa lo selamat. Karena pembunuhan itu gak cuman ngebunuh satu orang, tapi ngebunuh dua sisi kehidupan, korban dan juga pelakunya. Dan sisanya cuman penyesalan yang gak bisa lo tebus selamanya. Dan sekali lagi, video ini gue buat bukan buat ngasih ide ke orang jahat, tapi buat lo semua sadar bahwa pembunuhan itu bukan cuman headline. Itu bisa kejadian di sekitar lo, bahkan ke orang yang lo sayang. Kalau lo punya cerita tentang orang-orang seperti itu, lo bisa share di kolom komentar. Kita angkat jadi pembelajaran bersama buat semuanya. Dan lo share video ini, jangan nunggu tragedi menimpa orang dekat lo. Dan lo bisa bantu subscribe channel ini agar channel ini berkembang dan lebih banyak orang yang merasakan manfaat dari channel ini. Sekali lagi, nama gue Baron, dan sampai bertemu di video kejahatan lainnya. Bye.